Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Al Munawarah. Nah, video ini tentang sifat, pembuatan, dan dampak dari senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut yuk. Pembahasan pertama tentang sifat senyawa hidrokarbon. Terlebih dahulu, saya akan membahas sifat fisik dari hidrokarbon. Nah, sifat fisik dari hidrokarbon ini ada 4 bagian. Yang pertama, dari segi titik leleh dan titik didihnya. Nah, dari segi titik leleh dan titik didihnya ini terbagi juga atas 2. Yang pertama hidrokarbon alifatik dan yang kedua hidrokarbon rantai bercabang. Nah, hidrokarbon alifatik ini memiliki titik leleh dan titik didih yang meningkat seiring dengan peningkatan berat molekulnya. Hidrokarbon rantai bercabang biasanya memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan hidrokarbon linear dengan berat molekul yang sama. Nah, yang kedua, dari jenis kelarutan. Hidrokarbon umumnya tidak larut dalam air karena bersifat nonpolar. Namun, senyawa hidrokarbon dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti etanol dan pelarut organik lainnya. Nah, yang ketiga, dari segi kepadatan. Kepadatan hidrokarbon lebih rendah dari air atau H2O. Nah, selanjutnya itu yang keempat, dari segi keadaan agregat. Nah, hidrokarbon dapat berada dalam bentuk padat, gas, cair, tergantung pada kondisi suhu dan tekanannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat kimia dari hidrokarbon. Nah, sifat kimia dari hidrokarbon ada 5. Yang pertama yaitu mengalami reaksi oksidasi, di mana hidrokarbon dapat mengalami reaksi oksidasi ketika bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi, di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan oleh atom atau gugus fungsi lainnya. Yang ketiga, dapat mengalami reaksi adisi. Nah, hidrokarbon alkena dan alkuna dapat mengalami reaksi adisi, di mana ikatan rangkap terbuka atau rangkap 3 dipecah untuk menjadi senyawa baru. Nah, yang keempat, reaksi pembelahan, di mana hidrokarbon tertentu dapat mengalami reaksi pembelahan, menghasilkan 2 atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu reaksi pembelahan hidrokarbon aromatik. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu reaksi polimerisasi. Karbon alkena dapat mengalami reaksi polimerisasi, membentuk polimer atau senyawa molekul besar seperti polietilena atau polipropilena. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu pembuatan senyawa hidrokarbon. Nah, pembuatan senyawa hidrokarbon ini ada 6. Yang pertama ada pemurnian minyak bumi, yang kedua cracking, yang ketiga dehidrogenasi, yang keempat reaksi adisi, yang kelima reformasi katalitik, dan yang keenam proses Fischer-Tropsch. Nah, pertama, pemurnian minyak bumi. Minyak bumi diambil dari sumur minyak bumi dan kemudian diproses melalui destilasi fraksional. Nah, destilasi ini memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi berdasarkan berat molekulnya. Selanjutnya, cracking. Proses cracking melibatkan pemecahan molekul-molekul hidrokarbon yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Cracking dapat dilakukan menggunakan panas atau thermal cracking atau katalis atau catalytic cracking. Selanjutnya, dehidrogenasi. Proses dehidrogenasi melibatkan penghilangan atom hidrogen dari molekul hidrokarbon. Dehidrogenasi ini dapat menghasilkan hidrokarbon rangkap seperti alkena atau alkuna. Selanjutnya, reaksi adisi. Hidrokarbon alkena atau alkuna dapat diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks melalui reaksi adisi, di mana atom-atom atau gugus-gugus ditambahkan ke dalam ikatan rangkap. Contohnya adalah pembuatan etena melalui reaksi dehidrogenasi etanol atau hidrogenasi etina.
Nah, selanjutnya reformasi katalitik. Reformasi katalitik umumnya digunakan untuk meningkatkan jumlah senyawa aromatik yang lebih bernilai dari hidrokarbon alifatik. Nah, proses ini melibatkan perubahan hidrokarbon alifatik menjadi hidrokarbon aromatik seperti benzena. Selanjutnya, proses Fischer-Tropsch. Proses Fischer-Tropsch adalah metode katalitik yang digunakan untuk mengubah gas sintetis, biasanya yang dihasilkan dari satu batu bara atau gas alam, menjadi hidrokarbon cair yang lebih panjang rantai. Reaksi Fischer-Tropsch melibatkan serangkaian reaksi kompleks yang menghasilkan berbagai hidrokarbon seperti parafin, olefin, dan senyawa aromatik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu dampak dari senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah penambahan bahan-bahan atau substansi berbahaya ke atmosfer yang dapat merugikan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara umum. Bahan pencemaran udara dapat berasal dari sumber alami atau aktivitas manusia. Pembakaran hidrokarbon menghasilkan emisi gas buang seperti karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NO2, dan partikel-partikel halus. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di suatu wilayah atau di seluruh planet. Perubahan ini melibatkan variasi suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan faktor-faktor cuaca lainnya dalam rentang waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun. Faktor utama penyebab perubahan iklim adalah aktivitas manusia, terutama pelepasan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitros oksida atau N2O ke atmosfer. Gas-gas ini dapat memperkuat efek rumah kaca, menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, dan berkontribusi pada pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika kualitas air terganggu oleh penambahan substansi atau bahan-bahan yang merugikan, sehingga dapat membahayakan organisme hidup dan ekosistem air. Tumpahan minyak dan limbah industri yang mengandung hidrokarbon dapat mencemari sehingga mengganggu kualitas air. Yang keempat, penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem. Penggundulan hutan secara besar-besaran untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau pembangunan dapat menghancurkan habitat alami. Kegiatan ekstraksi dan produksi minyak bumi dapat menyebabkan penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem. Nah, hal ini mengancam keanekaragaman hayati dan mempengaruhi habitat alami. Yang kelima, berdampak pada kesehatan manusia. Pemaparan terhadap polusi udara yang dihasilkan oleh hidrokarbon dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Yang keenam, tumpahan minyak. Kecelakaan atau tumpahan minyak dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang besar. Minyak yang tumpah dapat mencemari air,
pantai dan habitat laut, serta merusak ekosistem pesisir. Yang ketujuh, asap dan debu industri. Proses industri yang menggunakan hidrokarbon dapat menghasilkan polusi udara berupa asap dan debu. Jika dalam jangka panjang, zat-zat ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedelapan, resiko kebakaran dan ledakan. Transportasi, penyimpanan, dan pengolahan hidrokarbon memiliki resiko kebakaran dan ledakan. Ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan bahaya bagi nyawa manusia. Nah, selain 8 dampak yang telah saya sebutkan tadi, masih banyak dampak dari senyawa hidrokarbon lainnya yang dapat kita jumpai dan kita rasakan. Semoga dari video pembelajaran yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.